Jadi, mohon maaf Bu Zulfa, saya harus kembali lagi untuk kegiatan supervisi ini. Pada kegiatan supervisi ini, kalau tadi saya sudah menyampaikan beberapa hal di awal, terus saya sudah juga membersamai Bu Zulfa bersama anak-anak di kelas untuk kegiatan supervisi. Terus selanjutnya pada pasca supervisi ini saya juga perlu menyampaikan beberapa hal kepada Bu Zulfa. Gitu. Gini Bu Zulfa, jadi kalau tadi di awal saya menyampaikan indikator ketercapaian pada kegiatan ini, saya juga perlu menanyakan pada Bu Zulfa, kira-kira apa yang sudah Bu Zulfa lakukan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan proses pembelajaran Bu Zulfa. Kira-kira apa? Ya, karena tadi di awal saya ingin lebih menonjolkan di bagian refleksi, jadi saya lebih banyak melakukan hal refleksi tentunya kepada anak dengan berbagai bentuk atau berbagai metode. Yang pertama, menanyakan langsung kepada anak tentang pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang kedua juga memberikan seperti Google Form atau sebuah angket kepada anak sehingga secara keseluruhan tidak hanya 1-2 anak tapi mungkin sekelas itu semuanya bisa menyampaikan refleksinya dengan baik dan terukur. Oke. Jadi kalau di awal Bu Zulfa menyampaikan tentang refleksi, ternyata dalam proses pembelajaran itu kegiatan supervisi ini menurut Bu Zulfa sudah melakukan gitu ya. Oke. Berdasarkan pengamatan saya memang Bu Zulfa sudah melakukan itu dengan baik sehingga dapat dikatakan bahwa apa yang menjadi keinginan Bu Zulfa dalam proses pengembangan ini bisa jadi berdasarkan indikator tersebut tercapai. Menurut saya begitu. Terus selanjutnya Bu Zulfa, dari kegiatan dan catatan saya selama proses supervisi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, baik itu yang kurang ataupun yang sudah Bu Zulfa lakukan. Yang pertama, dalam proses pembelajaran Bu Zulfa sudah mengawalinya dengan baik, mulai dari tadi Bu Zulfa di awal pelajaran mengajak anak-anak untuk bersih-bersih di kelas. Bu Zulfa sudah memulai. Selanjutnya anak-anak juga diajak untuk literasi bersama 15 menit awal. Bu Zulfa sudah melakukan itu. Terus persepsi Bu Zulfa juga sudah melakukan. Ice breaking juga sudah dilakukan. Terus selanjutnya Bu Zulfa juga menyampaikan tujuan pembelajaran, itu juga sudah dilakukan. Terus walaupun mungkin juga sangat simpel, tapi untuk ice breaking juga sudah dilakukan. Dalam proses pembelajaran ini, Bu Zulfa juga menyampaikan materi awal dalam bentuk berdiferensiasi. Ini salah satu diindikasikan dari awal Bu Zulfa menyampaikan materi-materi penjelasan di awal itu. Bu Zulfa menampilkan dalam bentuk video, sudah Bu Zulfa tampilkan. Dalam bentuk artikel di dalam buku, Bu Zulfa juga sudah menyuruh anak. Terus Bu Zulfa juga membawakan semacam gambar tentang materi yang Bu Zulfa sampaikan hari ini. Sehingga dalam proses diferensiasi konten itu saya kira juga masuk. Nah, selanjutnya Bu Zulfa juga tadi dalam proses pembelajaran juga membentuk beberapa kelompok, menjelaskan beberapa kelompok, dan ini menurut saya diferensiasi prosesnya juga masuk menurut saya gitu ya. Terus selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga untuk diferensiasi produk ya. Tadi anak juga walaupun mungkin baru 2 produk tapi juga ini juga sudah menurut saya juga mendorong anak untuk memunculkan kemampuannya. Tadi Bu Zulfa mengarahkan anak untuk menghasilkan poster, anak sudah. Terus yang kedua video pendek, walaupun tadi dari berbagai foto saya melihat di sambung-sambung itu juga menurut saya juga sudah bagus. Dan mungkin ke depan untuk diferensiasi produk ini perlu ditingkatkan lagi. Mungkin nanti bisa 2 produk atau 3 produk, mungkin itu bisa ditingkatkan lagi. Terus selanjutnya kesimpulan juga sudah cukup bagus, refleksi juga sudah Bu Zulfa sampaikan. Termasuk Bu Zulfa juga sudah menyampaikan materi yang akan datang. Itu ternyata juga Bu Zulfa tidak ketinggalan menyampaikan itu. Saya kira cukup bagus secara keseluruhan Bu Zulfa. Terus selanjutnya Bu Zulfa, dari kegiatan pembelajaran ini kira-kira ke depannya hal apa lagi yang ingin Bu Zulfa kembangkan sehingga itu nanti akan semakin membantu meningkatkan kemampuan Bu Zulfa dalam proses pembelajaran di kelas?
eh, hal yang ingin saya kembangkan sebenarnya ini mungkin bukan merupakan satu bagian yang sangat penting dalam kelas, tapi hal ini juga bisa mempengaruhi kenyamanan atau ketertarikan anak di kelas, yaitu ice breaking. Oh, ice breaking. Ya, jadi mungkin kalau ice breaking itu hanya yang itu saja monoton, mungkin di lain waktu akan saya lebih tingkatkan lagi dengan berbagai variasi. Atau bisa saja nanti yang memberikan ice breaking itu bukan hanya dari guru tetapi dari siswa. Oh, gitu. Jadi agar lebih menarik. Oke. Jadi Bu Silva ingin meningkatkan dalam hal untuk memberikan ice breaking ya. Betul. Terus salah satu hal yang mungkin Bu Zulfa rencanakan itu salah satunya ice breaking ini agar tidak monoton, itu juga akan memberdayakan siswa. Memberdayakan siswa, mendorong untuk memberikan ice breaking kepada teman-teman. Gitu. Oke Bu Zulfa, saya kira cukup senang saya bisa bertemu dengan Bu Zulfa hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Dan harapan saya nanti ke depan dalam proses pembelajaran di kelas, Bu Zulfa akan semakin meningkat dan semakin baik demi anak-anak dan selalu mengedepankan kebutuhan dari siswa dalam belajar. Siap, terima kasih atas bimbingannya dan juga atas supervisinya pada pagi hari ini. Oke, saya kira begitu dulu Bu Zulfa. Terima kasih, mohon maaf. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.